Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali meluangkan waktu kita, meluangkan kesempatan kita untuk duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama bahwasanya tiada perkumpulan atau tidak ada tempat-tempat berkumpul yang dimana manusia berkumpul di tempat tersebut yang paling mulia di muka bumi ini, walaupun seandainya seluruh pejabat-pejabat besar, walaupun seluruh pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di dalamnya, tidak akan mampu mengalahkan majalisul ilm. Maka kita sungguh berbahagia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan waktu, kesempatan untuk senantiasa di atas majalisul ilm, yang mana kita ketahui bahwasanya majelis ilmu inilah merupakan sarana, merupakan jalan untuk meraih surga dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasanya siapa saja di antara kalian yang menempuh suatu jalan, di dalamnya adalah dalam rangka thalabatul ilm, bukan yang lainnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat jamaah, dalam perjuangan kita tentunya butuh kesabaran, butuh keseriusan di dalamnya. Kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentunya harus ada yang namanya sabar. Sehingga diterangkan oleh para ulama bahwasanya sabar itu terbagi tiga. Yang pertama dari kesabaran adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalabatul ilm adalah salah satu bentuk dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang kita dapatkan, itulah yang akan mengantar kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain jamaah, para ulama pun mengingatkan tentang adanya jihad, berjihad. Yang kita pahami selama ini berjihad adalah mengangkat senjata, padahal ada jihad yang terberat, jihad yang terbesar untuk setiap jiwa dari jiwa manusia. Dari setiap manusia itu ada jihad, dan yang terberat adalah jihadun nafs, adalah bagaimana seseorang itu berjihad melawan dirinya sendiri. Kenapa jamaah? Asalnya jiwa kita
itu cenderung kepada perbuatan maksiat, cenderung kepada kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini adalah memang kecenderungannya adalah untuk melakukan kejelekan, perbuatan maksiat. Kalau kita tidak berjuang melawan, memperjuangkan, berusaha semaksimal mungkin, maka tidak akan mungkin kita mampu untuk melawan. Di sisi lain Rasulullah sudah mengingatkan bahwasanya hujibatil jannati bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita kurang senangi. Kita kurang senang jamaah. Itu asalnya hati. Itu asalnya hati. Hati kita ini tidak senang dengan majalisul ilm illa man rahimallah. Tapi kita berusaha melawan, mengarahkan, akhirnya kita bisa cinta terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini jamaah, senantiasa kita harus perbaharui keimanan kita, berusaha terus untuk mengasah dan mengasah. Kenapa? Keimanan itu terkadang berkurang, menipis, dan terkadang bertambah. Bagaimana cara keimanan kita bertambah? Tentunya dengan berteman dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, senantiasa di atas amal soleh. Kita tambah dengan adanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kita dari kitab singkat, yaitu karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usulus Salasah. 3 landasan pokok yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Maka kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin selanjutnya. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, i'lam. Kembali diingatkan. Kemarin telah kita singgung bahwasanya ketika mengatakan kata i'lam itu adalah bentuk tanbih. Ketika kita mengatakan begini caranya, itu adalah tanbih, adalah semacam mengingatkan kita untuk perhatiannya lebih khusus, lebih fokus, sehingga dikatakan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian atau merahmati kamu. Ini kata beliau, perhatikan baik-baik, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, merahmati kita semuanya jamaah. Sehingga kenapa? Siapapun yang membaca kitab ini itu mendapatkan doa dari doa Syekh. Telah kita sebutkan di antara makna rahimakallah, semoga Allah menjaga kamu, melindungi kamu senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Itu doa beliau. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita sebagai seorang pengajar, da'ih ilallah, adalah hendaknya kita banyak mendoakan orang-orang yang kita ajar. Mudah-mudahan dengan itu dia akan memahami agama melalui dengan doa kita. Ingat jamaah, terkadang kita terpukau dengan seseorang, dengan retorika dia. Ingat, inna minal bayan lasihar. Sesungguhnya dari penjelasan itu terkadang ada yang dalam bentuk sihir. Dia bentuknya memukau, menyihir seseorang. Tetapi bukan semata itu jamaah. Sama terkadang kita itu merasa bangga dengan seseorang ketika dia disebutkan subhanallah, dia punya kecerdasan, dia punya kepintaran luar biasa. Menghafal Al-Quran hanya mungkin membutuhkan selesai 30 juz hanya waktu 3 bulan. Menghafal hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Tetapi bukan itu belum tentu menjadi kebaikan bagi dia, walaupun sudah ada tanda dari tanda kebaikan bagi dia. Tetapi ilmu agama jamaah adalah dengan diamalkan. Oleh karena itu
Para ulama mengingatkan, al ilmu laisa bikatsratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya meriwayatkan, bukan. Bukan dengan banyaknya tulisan, bukan. Kuatnya hafalan dan yang lainnya, bukan, belum tentu itu dikatakan ilmu. Walakinnal ilmu al khasyah. Tetapi yang namanya ilmu adalah semakin bertambahnya ilmu kita, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda dari tanda keberkahan ilmu kita jamaah, kebaikan dari kebaikan ilmu kita, tak kalah ilmu kita itu bertambah, malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin terjaga baik dari ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu terjaga, terbimbing di atas ilmu. Tetapi kalau ilmu kita hanya sampai di mulut jamaah, terkadang seperti itu. Ilmu kita hanya di mulut terucapkan tapi tidak teraplikasikan dengan amalan-amalan kita, itu bukan ilmu namanya. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, siapapun dia, setiap muslim wa muslimah, demikian pula wanita-wanita muslimah. Ini wajib jamaah. Ta'allumu salasi hasihi masailah atau masaili. Wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mempelajari 3 perkara. Bahkan bukan sekedar mempelajari jamaah, wal amalu bihinnah, dan mengamalkannya. Ini yang telah kita ingatkan tadi, bahwasanya ilmu itu bukan sekedar disampaikan, masuk lewat telinga kanan, tembus ke telinga kiri, tetapi tidak tinggal di tengah kemudian teraplikasikan dengan amalan. Bukan itu ilmu. Sehingga kalau kita lihat jamaah, orang pintar banyak, yang kurang adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas kurang. Kenapa jamaah? Yang namanya orang cerdas adalah bagaimana dia tak kala ada dia ilmu dia dapatkan, maka teramalkan. Setiap ilmu yang dia dapatkan dia amalkan. Inilah jamaah. Bahkan kita ingatkan ketika datang orang-orang ja'al fuqara'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang miskin menghadap ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukan mereka? Mereka mau jabatan, mereka mau kedudukan? Tidak jamaah. Apa keluhan mereka? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi memborong, ini kasar bahasa saya ya. Orang-orang kaya ini ya Rasulullah, mereka memborong kebaikan-kebaikan semuanya. Kami tidak dapat seperti dalam kondisi orang-orang miskin seperti kami ini. Mereka semuanya yang ambil. Dengan kekayaannya mereka bersedekah. Mereka bisa melakukan umrah, bisa mereka melakukan haji. Mereka bisa membantu orang-orang dengan hartanya, dengan kekayaannya. Mereka sholat seperti sholat kami, mereka puasa seperti puasa kami. Ini yang terjadi sama mereka jamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, maukah saya tunjukkan, ala adullukum, maukah saya tunjukkan amalin suatu amalan yang mampu mengalahkan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan kepada mereka ada amalan jamaah, dan ini menjelaskan kepada kita, kita akan lihat di mana posisi kita, di mana kedudukan kita jamaah. Dari sini saja sudah bisa kita ukur
Ternyata orang lain lebih mulia dari saya. Lebih tinggi kedudukannya dia di sisi Allah dibandingkan dengan saya. Coba lihat jemaah. Orang-orang miskin ini datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengajarkan ada doa, ada zikir yang kapan diamalkan maka dia menjadi manusia yang termulia. Tetapi ini dikerjakan setelah selesai sholat, sehingga perlu diingat sebentar. Dan seterusnya ya, setelah sholat jangan langsung berdiri. Kita disyariatkan berzikir, baca zikir, apa yang sampai kepada kita kita amalkan, itulah ilmu. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kalian fi kulli duburi sholatil maktubah, setelah kalian selesai dari sholat wajib, maka baca. Apa yang dibaca? Zikir subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Dalam satu riwayat 34. Jadi totalnya 100. Dalam satu riwayat yang lainnya disebutkan takbir Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu amalkan ini setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan engkau, walaupun orang-orang kaya sekalipun tidak akan mampu mengalahkan kamu ketika kamu ini jadi rutinitas, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak daripada kamu. Coba jamaah, kecil tetapi kemuliaan besar. Dan terkadang hal-hal kecil seperti ini kita nilainya besar di sisi Allah, kita ya lalai di dalamnya. Coba jamaah, siapa yang amalkan, dialah yang termulia. Ternyata jamaah, ini zikir-zikir ini ternyata juga didengar oleh orang-orang kaya. Ternyata mereka pun amalkan. Maka orang-orang al-fuqara tadi ini, orang-orang yang miskin tadi ini datang lagi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ternyata bocor rahasia tadi. Kasarnya begitu ya. Mereka dengar juga, mereka amalkan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya di sini jamaah, terkadang kita melihat kondisi kita ini dalam kondisi kekurangan, tidak berkecukupan, tetapi kita mampu meraih kemuliaan di sisi Allah melalui apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu yang kita dapatkan bukan sekedar kita dengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri selesai, ma'as salama, selamat tinggal. Tidak jamaah, amalkan apa yang kita dapatkan. Maka perhatikan di sini. Sebelumnya telah kita ingatkan adalah wajib bagi kita untuk mempelajari arba'atu masail, 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang ini 3. Mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang kedua, setelah kita ilmu apa? Amal. Diamalkan. Terus setelah diamalkan, baru kita sampaikan. Setelah itu baru sabar. Sekarang ini disebutkan ada 3 yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang wajib dipelajari oleh kita semuanya, bahkan bukan sekedar dipelajari, al-amalu bihinnah, mengamalkan ketiga perkara tersebut. Ini perhatikan jamaah. Apa kata Asy-Syaikh al-ula yang pertama? Annallaha khalaqana. Ini yang paling pertama, kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang khalaqana. Allah yang menciptakan kita. Perhatikan jamaah. Ini ada konsekuensi besar, ada keharusan besar tak kala kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita.
Ingat jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan hambanya. Innallaha ghaniyun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghani. Dia maha mampu, maha kaya, maha memiliki segala-galanya. Tidak butuh hamba. Kita beribadah kepada Allah, kita mempelajari agama Allah, kita amalkan agama Allah. Untuk siapa? Untuk Allah? Tidak jamaah, untuk kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Maka lihat di sini, Syekh mengatakan yang pertama adalah al-ula annallaha khalaqana, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang mengadakan kita. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 2, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalum musamma fakatsirun. Kalau disebutkan musamma indahu summa antum tamtarun. Huwallazi khalaqakum, dialah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dari mintin, dari tanah liat. Setelah itu summa qada ajalan, kemudian setelah itu ditetapkan ajalnya dengan waktu yang telah ditetapkan. Apakah kalian summa antum tamtarun, kemudian kalian merasa ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan? Ini adalah bentuk pernyataan atau mengingatkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Cermati dulu di sini. Kemudian selanjutnya disebutkan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh benar-benar kami, ini disebutkan laqad, lam taukid, disebutkan lagi qad, itu juga huruf taukid. Ya, kalau mungkin diartikan sudah sungguh, sudah benar-benar, sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, kami menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Kami ya membentuk kalian, membentuk rupa model seperti ini. Perhatikan jamaah, alangkah indahnya model yang Allah subhanahu wa ta'ala bentuk dari tubuh kita. Tinggal kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah hafal surah At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk-bentuk yang paling indah. Coba lihat jamaah, luar biasanya indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada manusia. Contoh lain, coba kalau misalnya hidung kita ini kenapa menghadap ke bawah, coba kalau dipasang menghadap ke atas, indah tidak? Tidak. Atau mata satu di depan, satu di belakang, coba lihat, subhanallah, indah sekali jamaah. Telinga kiri kanan, kenapa tidak telinganya di atas satu dengan di belakang satu, samping? Itu hikmah besar semua di balik penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari semuanya ini, kalau kita lihat dari ayat demi ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran yang sangat banyak, yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Itu banyak sekali jamaah. Dari sisi dalil-dalil, dari sisi akal, seperti dalam surah At-Tur ayat 35. Ini dari sisi akal ya, kalau dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali dari Al-Quran. Coba lihat dari sisi akal, adanya isyarat dari surat At-Tur ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tidak mungkin jamaah, mustahil. Karena kita ini asalnya adalah, kenapa? Fa innal insana, karena sungguhnya manusia lam yakhluq, tidak bisa menciptakan.
lam yakhluq nafsahu. Dia tidak bisa menciptakan dirinya. Kenapa? Li'annahu qabla wujudihi adamun. Sebelum manusia ada, dia tidak ada. Gimana caranya menciptakan dirinya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada? Kan mustahil. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak mungkin sesuatu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jelas dari ayat-ayat banyak sekali. Yang kedua, wa razaqana. Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Kita ada yang kita makan, ada yang kita minum, itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kepada kita. Dia berikan kepada kita. Walaupun tentunya melalui suatu sebab, dengan usaha, dengan upaya kita, dengan perjuangan kita, dengan kerja keras kita, Allah datangkan rezeki. Tetapi ingat, apapun yang kita dapatkan semuanya minallah. Dan hati-hati jamaah. Mungkin diingat tentang kisah Qarun. Bahkan sampai sekarang itu diabadikan, setiap ada harta yang diketemukan, ini harta karun. Artinya hartanya Qarun. Kenapa saking banyaknya hartanya Qarun, setiap orang menemukan harta-harta yang temuan dikatakan harta karun, hartanya Qarun. Itu dia. Kenapa saking banyaknya hartanya? Apa ucapan dia jamaah? Wa ma utituhu ilmu illa ilmin indi. Saya tidak diberi harta banyak ini kecuali karena ilmu saya. Hati-hati jamaah. Ini terkadang ucapan hampir benar tapi keliru. Kalau bukan karena ini, bukan karena ini. Tidak jamaah. Qarun mengingatkan kita bahwasanya ucapan inilah yang menyebabkan dia ditenggelamkan bersama dengan harta-hartanya. Karena ucapan dia. Maka tanda kesyukuran seorang hamba adalah banyaknya setiap nikmat yang dia dapatkan adalah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa razaqana. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun dia, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah huwa ar-razzaq. Dia adalah ar-razzaq, bukan sekedar razik, pemberi rezeki, tapi disebutkan ar-razzaq, sigoh mubalaghah. Disebutkan dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh. Ini sangat jelas jamaah. Jadi jelas, oleh karena itu ini juga mengingatkan kepada kita jamaah, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki, maka jangan lupa menyertakan nama Allah ya Razzaq. Wahai zat pemberi rezeki, mudahkanlah rezeki kami. Itu dia. Dalam ayat yang lainnya di dalam surah As-Saba 24 disebutkan ketika Rasulullah disuruh membacakan kepada mereka, "Qul," katakan wahai Muhammad, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Maka pasti mereka qulillah, mereka mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lainnya dalam surah Yunus ayat 31 menjelaskan tentang Allah adalah yang memberikan rezeki segala-galanya kepada kita. Ketika itu Rasulullah diperintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? "Ammay yamlikus sam'a wal absar." Siapa yang menguasai as-sam, pendengaran, penglihatan,
Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, menghidupkan siapa? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Siapa yang mematikan? Wa may yudabbirul amrah. Siapa yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Mereka serta-merta mengatakan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Dalam hadits Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan manusia, itu disebutkan ketika ditiupkan ruh pada janin yang dibentuk, maka disebutkan fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Yang pertama ternyata bikatbi rezkihi, menulis rezekinya. Maka oleh karena itu para ulama mengingatkan jamaah, rezeki kita itu adalah sesuatu yang sudah tetap, sudah baku, sudah paten. Maka jangan sekali-kali kita berusaha untuk mendapatkan, menggapai rezeki kita dengan cara yang haram. Tetap kita akan dapatkan, karena itu rezeki kita. Tetapi kapan kita gapai, kita capai, kita usaha dengan bentuk yang haram, maka inilah yang jadi masalah jamaah. Tetapi usaha kita dengan cara yang halal, dengan cara yang halal, karena rezeki kita sudah ditetapkan. Dan ingat, kalau kita sudah paham bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan rezeki itu sudah ada sebelum kita lahir, maka tidak akan memunculkan yang namanya sifat iri, dengki, hasad. Tidak bakalan. Kenapa? Kita menganggap rezeki kita tidak akan mungkin tertukar, rezeki kita tidak akan mungkin diambil oleh orang, tidak akan mungkin. Kalau sudah menjadi rezeki kita, maka tidak akan diambil oleh siapa-siapa. Tapi kalau bukan rezeki kita jamaah, walaupun terkadang kita sudah mau suap, mau kita makan itu berupa makanan, ternyata jatuh, atau biasanya diambil oleh anak-anak kita, langsung dirampas karena bukan rezeki kita. Sehingga ini memunculkan, menghadirkan dalam hati kita tidak adanya sifat iri, dengki, dan hasad. Kenapa? Dari mana kita mau hasad, mau dengki? Karena rezeki tidak akan mungkin tertukar. Oleh karena itu ini ada jamaah hadits yang panjang, saya hanya memberikan kesimpulan dari hadits Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkisah atau bercerita ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara duduk di masjid memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah di tengah-tengah nasihatnya tiba-tiba mengatakan, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk ke tempat kita ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Ternyata tiba-tiba sudah tidak lama masuk. Itu pun orang, kalau kita lihat tidak ada yang menyenangkan dari sisi perawakannya. Bahkan disebutkan bahwasanya orang itu kelihatan yang pakai sendal bukan kakinya, tangannya. Ini orang biasa, artinya tidak ada keistimewaan secara khusus terlihat dari orang ini, sederhana. Besoknya demikian sampai 3 hari. Karena Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, apa sih keutamaan orang ini, kenapa sampai Nabi menyebutkan dia penghuni surga selama 3 hari berturut-turut. Maka dia bermalam ke rumahnya, bertamu. Ternyata dia ingin melihat amalan apa yang dikerjakan. Ternyata selama 3 hari 3 malam dia bertamu, dia perhatikan, dia lihat, ternyata tidak ada amalan istimewa. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya lihat lebih bagus ibadah saya, kata dia, dibandingkan dia. Hanya saya lihat, ini jamaah termasuk ilmu penting, hanya ketika bolak-balik, bolak tidur dia zikir, apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Ketika bolak-balik tidur dia banyak berzikir. Itu dia salah satu. Itu yang dia lihat istimewa. Tetapi ternyata itu juga bukan, walaupun itu juga amalan istimewa ya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia memiliki 2 sifat yang senantiasa dia pelihara. Yang pertama, inni la ahsadu ala muslimin. Saya tidak pernah hasad,
tidak pernah dengki, tidak pernah sakit hati terhadap saudara-saudara muslim yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak. Beda kalau kita jamaah. Tetangga beli mobil, kita yang bunyi. Bagus kalau bunyinya tidak sampai masuk rumah sakit. Tetangga yang beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Ini semuanya uang pinjaman, macam-macam. Orang beli kompor baru, kita yang kepanasan. Subhanallah. Seharusnya kita bersyukur. Kalau tetangga beli mobil, berarti suatu saat ada urusan mendesak, mungkin bisa minta bantuannya. Kan begitu. Tidak perlu kita iri, sakit, dan yang lain. Tidak usah jamaah. Ini salah satu sifatnya. Dia tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa sakit hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua yang dimiliki orang ini yang dijamin masuk surga adalah ketika dia mau tidur senantiasa memaafkan saudaranya. Subhanallah jamaah. Ini kayaknya butuh kita tiru jamaah. Bahkan bukan butuh, harus kita tiru. Ketika dia mau tidur, dia berdoa, ya Allah, saya maafkan semua orang-orang yang mendolimi saya hari ini. Dia berdoa seperti itu. Tetapi ini berat jamaah. Kata Abdullah bin Amr, jangankan kita seperti ini gayanya kita. Abdullah bin Amr bin As saja, ya luar biasa semangatnya di atas kebaikan, dia mengatakan, ini dia ternyata saya sulit untuk itu. Apalagi kita jamaah. Tetapi namanya usaha dan upaya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini adalah sifat kita. Subhanallah. Sifat kita adalah sifat pemaaf. Apalagi kita adalah makhluk sosial. Kita disakiti orang, dihina orang, ya sudah kita maafkan saja. Mudah-mudahan itu kebaikan kita. Atau mungkin saja karena dosa kita seperti itu, ya sudah kita maafkan dia. Nah ini sifat yang luar biasa jam. Maka di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Razaqonah, yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian jamaah, ini subhanallah ya. Masih waktunya masih lama. Jangan sampai saya ngomong saja terus nah. Masih ada 7 menit. Iya, insyaallah sedikit lagi. Selanjutnya jamaah, setelah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sangat menyayangi hamba-hambanya, maka walam yatrukna hamalan. Walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan kita, kemudian setelah itu dia meninggalkan begitu saja? Tidak jamaah. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan di sini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Allah tidak menyia-nyiakan kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada aku. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa. Fata'alallah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, pemilik al-haq. La ilaha, tidak ada sembahan yang benar, yang hak kecuali Dia. Perhatikan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan artinya membiarkan begitu saja dalam kondisi sia-sia, tidak ada manfaat dan tujuannya, tidak ada jamaah. Ada tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, bukan sekedar manusia, tetapi jin juga itu diciptakan dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat
36 sampai 40 sampai ayat terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayah sabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia diciptakan begitu saja, dibiarkan begitu saja? Alam yakunu nutfatan mim mani yumna. Bukankah dulunya dia adalah setetes air mani yang ditumpahkan, summa kana alaqatan, kemudian dijadikan segumpal darah. Fa khalaqa fasawwa, kemudian setelah itu diciptakan, dibentuk, dimodel. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, dijadikan apakah dia laki-laki atau sepasang laki-laki atau perempuan. Kemudian disebutkan alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Yang demikian, bukankah yang demikian itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu di atas segala-galanya. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bukan dibiarkan begitu saja dalam kondisi sia-sia, tidak. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bal arsala ilaina rasula. Dia mengutus di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Apa itu? Adalah seorang rasul. Seorang pemberi peringatan yang menasehati kita, yang mengarahkan kita, jalan ke sana itu tidak bagus. Coba tempuh jalan yang ini. Karena Rasul ini diturunkan adalah untuk apa tujuannya? Diterangkan mubasyirina wa mundzirin. Adalah memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, surga menunggu kalian. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan bahwasanya siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka menunggu kalian. Jalan-jalan kebaikan sudah jelas. Tempuh yang ini, jalan yang ini. Jalan-jalan menuju kejelekan, menuju neraka, itu sudah jelas. Tinggal kita jamaah bagaimana melaksanakan dan mengerjakan hal tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini dalam surah Al-Muzammil bahwasanya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Nah, disebutkan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Seperti diutus di tengah-tengah kita seorang rasul. Bahkan dalam keterangan yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali dia telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang pemberi peringatan, mengingatkan. Tak kalah kaum itu tidak menghiraukan, bahkan mereka mendustakan, maka seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ila fir'auna rasula, kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asau fir'aun ar-rasula, ternyata Fir'aun itu mendustakan utusan para rasul ini. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka dia disiksa dengan siksaan yang luar biasa, yang keji, yang sangat pedih. Coba lihat jamaah. Maka ini adalah pelajaran bagi kita, pelajaran besar bagi kita bahwasanya adanya orang-orang yang diutus di tengah kita, Allah kirim di tengah-tengah kita untuk mengajari kita, untuk membimbing kita. Maka perhatikan jamaah, karena itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Kapan kita dustakan, kapan kita ingkari, maka musibah demi musibah itu akan Allah turunkan di tengah-tengah kita. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu daerah dia beriman dan bertakwa, apa yang kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi tak kala kita mendustakan, maka apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka Allah akan binasakan, Allah akan hancurkan terhadap apa yang mereka dustakan.
Maka ini jamaah, artinya ini sini ilmu penting bagi kita. Tak kala ada orang-orang yang ingin mengajari kita jamaah, maka syukuri nikmat tersebut, maksimalkan, manfaatkan untuk belajar dan belajar jamaah. Kenapa? Tidak ada jaminan bagi kita apakah kita akan bertahan selamanya seperti itu atau tidak. Di kondisi saat ini kita dalam kondisi aman, mampu meraih kebaikan demi kebaikan dengan mudah, tapi kita tidak bisa menjamin bagaimana setelahnya. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang bisa kita sebutkan, insyaallah ta'ala. Nanti ayat-ayat selanjutnya akan kita sebutkan atau terangkan berkaitan dengan hal ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi sedikit dulu yang saya sebutkan. Jadi ini dulu insyaallah ta'ala. Dan yang saya ulangi dari keterangan Syekh, i'lam rahimakumullah atau rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Nah, al-ula ini baru yang pertama, belum selesai. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Dan rasul ini adalah salah satu di antara rasul. Ingat, sekarang nabi dan rasul sudah tidak ada. Setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Yang ada adalah para ulama, di mana para ulama ini adalah warasatul anbiya, adalah merupakan pewaris para nabi dan rasul. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan besar, maka ambillah ilmu dari warisan para nabi dan rasul. Saya kira itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit yang bisa kami sampaikan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa bermanfaat untuk diri kami dan untuk jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira itu. Tapi sebelum kita tutup ini insyaallah ta'ala, saya ingin memberikan sedikit hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Siap-siap ya. Tapi yang sudah jangan dulu. Yang belum. Ya, yang belum. Pertanyaan pertama. Ini Masya Allah hadiahnya ini luar biasa. Siapa yang bisa membacakan matanya i'lam sampai dengan arsalah rasulah? Siapa yang belum? Jangan angkat tangan yang sudah ya. Nah, yang belum nanti lain kali karena ya banyak. Yang sudah jangan dulu. Belum? Sudah? Antum sudah dapat hadiah sebelumnya? Iya. Ini nih. Yang kecil. Sudah antum? Sudah? Antum tafadhal. Kum. Berdiri. Matanya dari kata i'lam sampai dengan arsalah rasulah. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. As-saniyah al-amalu bih. As-salisah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal.
العلم إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya tunggu yang lainnya. Masya Allah, nanti dikasih lagi hadiahnya. Nah, barakallahu fiik. Sekarang dua lagi. Saya minta yang dari arah depan. Ini dengarkan. Pertanyaannya mudah insya Allah. Pertanyaannya, siapa yang mau angkat tangan? Yang pernah dapatkan hadiah, tidak usah ya. Yang belum, nanti dulu insya Allah menyusul yang lainnya. Pertanyaan saya, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, mengutus Rasul di tengah-tengah kita? Untuk apa kesemuanya itu? Nah, antum belum? Ya, Nah, fadal. Kira-kira apa alasannya? Tafadhal. Beribadah. Untuk Beribadah. ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpel sekali, masya Allah. Jadi itu ya tujuannya kita. Berarti jangan malas-malas untuk ibadah, karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Nah, barakallahu fiik. Taqaddam. Masya Allah. Terakhir. Nah, siap. Nah, ya, ayo, siapa yang mau angkat tangan? Antum belum? Iya. Nah, berdiri. Saya kasih pertanyaan yang paling sulit ini. Nah, perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus di tengah-tengah kita seorang nabi dan rasul. Untuk apa itu? Untuk tujuannya beribadah kepada Allah, taat, Terus menjauhi larangan-larangan ya, Allah, untuk mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah dan terus untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Taqaddam, masya Allah, kasih ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu dulu, sabar yang lain ya, nanti insya Allah dapat bahagian insya Allah. Nah, saya kira itu yang bisa kami sebutkan sedikit. Barakallahu fikum jami'ah. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita. Wallahu ta'ala bissawab. Saya tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.